Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah pada minggu yang ketiga ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang dan masih bisa bertemu lagi meskipun melalui daring ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Maidah dalam menulis ya, pelatihan menulis. Nah, sekarang kita menerangkan tentang kandungan surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat ya. Kandungan ini artinya keterangan apa sih ataupun asbab nuzulnya ini apa sih ya. Kenapa diturunkan surat ini ya. Nah, jadi diterangkan dalam surat Al-Maidah ini ya, ayat 2 dan 3. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 2 ya. Jadi kalau kalian membaca tulisan seperti ini 5.2 ini berarti surat yang kelima ayat yang kedua ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua ini ya diterangkan bahwasanya tolong menolonglah kalian ya dalam mengerjakan kebaikan ya dan takwa. Janganlah kalian berbuat tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi kita disuruh dalam ayat kedua ini disuruh berbuat baik dalam kebaikan ya. Jadi tolong menolong itu jangan dalam hal kejelekan. Jangan kalian menolong dalam keburukan. Contohnya begini, ada bapak mau mencuri sama kalian ditolong. Nah, itu tidak benar ya. Kemarin Bapak juga sudah sekilas ceritakan ke kalian ya. Jadi di dalam surat Al-Maidah ini kita itu kalau mau menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejelekan. Dalam mencuri tidak boleh menolong ya. Dalam bermain dosa nggak boleh menolong ya. Nah, tapi kalau ada orang tua minta bantuan, ayo masak, mama lagi ini tolong ambilin itu sih dede, ya itu wajib ya, wajib ya. Ada orang tua kelaparan, kemudian kita mengasih makanan, nah itu wajib ya. Pak, kalau nggak punya gimana? Ya kalau nggak punya ya kita doakan ya. Kita memberi sesuatu atau menolong seseorang itu bukan berarti harus harta benda saja ya. Tenaga, pikiran, doa itu sama membantu ya. Seperti kalian saat ini ya, belajarnya seperti ini aja, tapi Bapak doakan. Nah, ini Bapak juga sama membantu. Kemudian kalian juga belajar dengan sungguh-sungguh, itu pun sama membantu Bapak ya. Nah, jadi bukan berarti menolong itu hanya dengan harta benda saja, tidak ya. Dengan kalian belajar dengan baik pun itu sama halnya sudah membantu orang tua dan membantu Bapak ya. Membantu apa, Pak? Ya, membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba kalau kalian nggak mau pada belajar, nanti kalau sudah gede bagaimana? Yang repot siapa? Orang tua apa kalian? Dua-duanya. Orang tua kalian repot, nggak bisa ngebantu ya. Kalian sendiri repot, tidak bisa mencari nafkah sendiri. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Apa hubungannya pelajaran agama dengan kerja, Pak? Ya, kalian harus pahami. Orang yang baik agamanya itu ya, yang mau melaksanakan sholat, yang mau ibadah dan sebagainya, itu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah dibanding dengan orang yang tidak bisa membaca, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, maka rezekinya sulit didapat. Sekalipun orang tersebut kaya, kelihatannya sama kita kaya, tapi seolah-olah orang tersebut selalu miskin. Ada kan seperti itu? Orang kaya kelihatannya rumahnya bagus sama kita ya, mobilnya banyak, giliran dimintain zakat, dimintain pajak, oh iya Pak nanti ini belum ada. Pernah tahu nggak, baik secara langsung ataupun cerita? Iya kan banyak kan. Nah, itu berarti orang tersebut belum menguasai hatinya, tidak tahu hatinya ya. Orang tersebut berarti masih miskin ya. Jadi yang namanya kaya itu bukan hanya harta bendanya, tapi hatinya gitu ya. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Di sini kandungannya kita diingatkan oleh Allah supaya takutnya kepada Allah, bukan kepada setan. Kalian malam-malam lewat di depan kuburan lari, kenapa? Takut Pak ada hantu.
Kenapa harus takut sama hantu? Emang Bapak berani? Enggak sih. Ya, maksudnya kita itu takutnya kalau berbuat dosa. Ini mah lewat di depan kuburan mah lari, takut ada hantu lah, pocong segala macem. Giliran nggak sholat mah tinang-tinang aja bah. Nah itu nggak benar itu ya. Kalian takut kalau nggak sholat. Kalian takut dosa kalau meninggalkan ngaji. Nah itu yang harus kalian pikirkan ya. Karena Nabi Muhammad ini menerima wahyu ya dari Allah, tugasnya adalah untuk menyampaikan tentang ibadah ya tuh. Makanya Nabi Muhammad itu pas menerima wahyu terakhir pas haji wada. Haji wada itu adalah haji terakhir ya tuh. Ya, silahkan kalian baca-baca aja ya di halaman 61 sampai 63 ini ya, materi kalian ada di buku paketnya. Kemudian kandungan surat Al-Hujurat yang ke-12 ya. Di sini diingatkan bahwasanya janganlah kita suka berprasangka buruk. Apa sih Pak prasangka buruk? Tukang ngomongin orang, tukang ngerumpi. Siapa yo yang tukang ngerumpi? Ya, harus selalu hati-hati. Kita nggak tahu kesalahan orang tersebut, kita ngomongin aja, Bang Udin itu mah nggak pernah puasa, tukang mabok-mabokan, padahal kita nggak pernah lihat. Nah kalau kita ngomongin seperti itu padahal orangnya belum tentu melakukan itu, memang orangnya kelihatannya salah, nggak pernah sholat. Tapi kalau kita ngomongin padahal kita nggak tahu kelakuan yang sebenarnya gimana, maka itu adalah dosa besar. Kalau kita nggak minta maaf sama orang itu, maka kita belum diampuni dosanya. Pak, jadi kalau kita punya salah sama orang, kemudian kita keburu meninggal, kita belum diampuni sama orang tersebut, padahal orang tersebut nggak tahu kalau kita ngomongin kita punya hutang dong Pak. Iya, hati-hati itu makanya. Jangan kalian suka ngomongin orang, padahal orang tersebut belum tentu seperti itu, maka dosa besar akan dibawa oleh kalian. Makanya kan ada istilah kalau ada orang yang meninggal itu pas saat disolatkan itu, kaum muslimin muslimat mohon dengan ikhlasnya dimaafkan dosa bapak ibu ini yang meninggal, karena pasti di saat hidupnya banyak sekali dosa-dosa yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Seperti itu. Siapa yuk laki-laki yang pernah ikut menyolatkan mayat? Pasti pembawa acaranya itu, MC-nya itu ngomong seperti itu kan? Kayak seperti itu. Maksudnya apa? Supaya si mayat ini takutnya pernah ngomongin orang bergunjing seperti ini ya. Jadi minta ikhlasnya. Mending kalau orang yang diomongin yang digunjing itu ikhlas. Kalau enggak bagaimana? Ayo. Sakit hati banget ya. Kemudian yang diomongin itu, yang sakit hati itu nggak pernah ngomong sampai orangnya meninggalin yang berbuat dosa. Gimana coba? Ya itu jadi hutang sampai di neraka nanti. Dosanya akan dilimpahkan kepada, kalau memang orang yang diomongin itu benar punya dosa, maka akan dilimpahkan kepada yang ngomongin. Ya, makanya hati-hati itu ya. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini ya kandungannya adalah bahwasanya orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang takwa ya. Makanya ada hadis apa ayat Al-Qur'an ya Bapak lupa itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum utul ilma darajat. Kalau nggak salah artinya orang yang memiliki ilmu itu akan diangkat derajatnya, ya akan dimuliakan derajatnya. Karena apa? Karena dia memiliki ilmu. Nah, jadi menurut Allah orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gimana sih Pak? Apa orang yang suka sholat terus, ngaji terus? Bukan seperti itu. Artinya dimanapun, kapanpun, dan dimanapun ya, orang tersebut itu selalu ingat kepada Allah ya. Di saat pas adzan sholat duhur langsung cepat-cepat sholat ya. Di saat bulan puasa tidak pernah bolos puasanya ya, selalu puasa. Dan kemudian ngaji ya. Nah kemudian selalu berbuat baik, yaitu namanya adalah orang yang bertakwa. Selalu ingat bahwasanya kita itu manusia banyak dosanya, maka selalu bertaubat kepada Allah. Nah itu ya, ini saja anak-anak untuk pembahasan materi di minggu yang ketiga. Dan tugasnya untuk kalian sudah disiapkan. Nah, ini tolong kerjakan ulangan harian ini ya. Ini juga ada di buku materi kalian ya.
Kalian lihat saja ya, kalau yang tidak bisa membuka video ini. Dan kemudian Bapak minta tolong dikerjakan ulangan hariannya di Google Form ini ya. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kehilafan ya. Semoga yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya bagi Bapak dan bagi kalian juga. Bapak cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.